Dua buah mobil listrik dan satu bus karya mahasiswa Institut 10 November turut melengkapi peresmian tol Surabaya Mojokerto. Rencananya Presiden Joko Widodo akan melakukan uji kemudi pada salah satu mobil tersebut. Dua mobil listrik yakni mobil jenis City Car dan juga Supercar ditambah lagi dengan satu bus listrik hadir di tengah peresmian tol Surabaya Mojokerto. Mobil dan bus listrik ini merupakan karya mahasiswa ITS yang sudah melalui serangkaian uji coba, mulai uji kelayakan mesin hingga kelayakan jalan. Berdasarkan keterangan Insinyur ITS Ayuning Fitri Desanti, mobil listrik jenis City Car dengan warna merah tersebut sudah pernah diuji jalan dari Surabaya hingga Jakarta pulang pergi. Harapannya mobil-mobil listrik ini dapat diproduksi massal, sementara untuk rencana uji kemudi yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo, pihak ITS masih belum bisa memberi kepastian. Asik. Aduh. Dan kini saya bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, sudah ada Eka Rima di Surabaya, Jawa Timur. Halo Eka, selamat sore. Mobil listrik karya anak ITS berwarna merah, nggak ada kaitannya sama PDI Perjuangan kayaknya ya. Emang warna merah aja tandanya berani mungkin ya. Tapi bagaimana kesan Presiden Joko Widodo? Karena ini bukan kali pertama saya melihat Jokowi untuk melakukan uji coba mobil listrik. Pada saat menjadi wali kota Solo dulu juga sempat SMK gitu. Tapi saya sayup-sayup tidak mendengar lagi kabarnya. Bagaimana dengan kali ini? Apakah ada informasi menarik komitmen pemerintah untuk membesarkan mobil listrik karya anak bangsa? Baik Hera, selamat petang. Memang ada salah satu mobil yang cukup menjadi daya tarik masyarakat tadi ketika hadir di tengah-tengah peresmian tol Surabaya Mojokerto ini. Yakni jenis City Car warna merah yang dibuat oleh mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Dan tadi Presiden Joko Widodo sempat juga naik mobil tersebut meskipun tidak menyetir sendiri, tapi sempat melakukan uji coba kurang lebih sekitar 1 km di jalan tol Surabaya Mojokerto ini. Dan dari hasil uji coba tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan memang karya-karya anak bangsa ini patut diapresiasi secara luar biasa. Namun memang disayangkan negara kita belum memiliki dana riset yang memadai untuk bisa melakukan riset-riset lebih maksimal lagi, terutama untuk produk-produk mobil seperti saat ini. Kemudian dia juga berharap agar mobil listrik yang nantinya akan diproduksi oleh mahasiswa-mahasiswa lain di Indonesia ini diharapkan nanti bisa berpacu di pasar nasional bahkan internasional, karena memang dalam segi produksi mobil-mobil listrik yang selama ini diproduksi oleh mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ini belum mampu bersaing di pasaran, sehingga belum bisa dipasarkan. Meskipun tadi ketika saya berbincang dengan engineer dari ITS sendiri menyatakan bahwa sebenarnya mobil ini harapannya sebenarnya bisa dipasarkan, namun dengan harga ya memang yang masih cukup fantastis, yakni di kisaran harga 500 juta rupiah. Masih cukup tinggi harga tersebut, namun jika pemerintah mampu memberikan subsidi atau berkeinginan memberikan subsidi terhadap mobil karya anak bangsa ini, diharapkan memang mobil-mobil ini nantinya bisa terjun ke pasar dan juga diproduksi secara massal. Kita juga bisa melihat sejarah masa lalu, Hera, bagaimana negara kita juga sudah mampu memproduksi pesawat terbang dari B.J. Habibie pada masa itu. Kemudian kenapa negara kita tidak mampu memproduksi mobil, apalagi mobil listrik karya anak bangsa sendiri? Seharusnya mungkin pemerintah harus mengakomodir hal tersebut, termasuk seperti yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri bahwa memang berharap harus ada dana riset yang diberikan kepada seluruh anak bangsa yang akan melakukan riset dan juga membuat produk-produk yang bisa dipasarkan di negara kita, Hera. Ya, Eka, menarik sekali Anda sudah menyinggung tadi mengenai RMD, bahwa memang perusahaan multinasional raksasa, negara-negara adidaya, negara industri mengalokasikan dana research and development yang sangat besar ketika mereka akan bergeser menjadi sebuah negara industri. Apakah tadi sempat ada informasi kita akan membuat sebuah anggaran khusus untuk di sana? Dan terakhir juga Rima, tadi Anda menyebutkan bahwa kita sulit bersaing dan lain sebagainya. Itu kan hanya masalah insentif yang harus diberikan oleh pemerintah dan willingness, political willingness tampaknya yang dibutuhkan untuk membesarkan karya anak bangsa. Apakah ada informasi mengenai strategi-strategi baru pemerintah, mengingat Jokowi juga luar biasa agresif dan ambisius untuk target-target Indonesia naik ke level negara industri? Ya, Hera, tadi dalam pidatonya Presiden Joko Widodo juga sempat menyatakan bahwa jika negara berkembang ingin menjadi negara yang mampu bersaing di kancah internasional, bahkan jika bicara terkait jalan tol sendiri pada tahun
1997, Indonesia pada saat itu sudah dilirik oleh banyak negara lain karena kita sudah pertama kali membangun jalan tol pada saat itu. Kemudian setelah itu ternyata Indonesia justru jauh tertinggal dari Singapura, misalnya dari Cina, yang sudah memiliki ribuan kilometer jalan tol, sementara kita masih belum memiliki ribuan kilometer tersebut. Dan ditargetkan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, kemudian bandara, stasiun, dan juga jalan tol ini diharapkan menjadi salah satu strategi atau langkah untuk bisa bersaing di kancah internasional, terutama dalam sektor perdagangan dan juga sektor industri pastinya. Namun terkait dana riset tadi, memang Presiden Joko Widodo belum memberikan pernyataan sama sekali karena mungkin ini masih menjadi perbincangan di kalangan pemerintahan sendiri mungkin, karena memang untuk saat ini di tahun 2016 hingga 2017 baru kita melihat banyak sekali riset-riset yang dikeluarkan oleh anak bangsa dan di situ memang butuh wadah sendiri. Namun terkait pembangunan jalan tol ini yang patut diberikan apresiasi pada Jasa Marga saat ini adalah bahwa Jasa Marga tidak tergantung sepenuhnya pada APBN untuk pembangunan jalan tol. Bahkan Dirut Jasa Marga tadi menyatakan tidak tergantung sama sekali dari APBN untuk pembangunan jalan tol. Itu kenapa mereka sudah mulai membuka sekuritas, yakni menjual saham mereka ke publik, dan saham yang dijual dalam bentuk rupiah tersebut juga sudah banyak diminati oleh investor-investor asing. Ada sekitar 45% investasi yang berada di Jasa Marga ini berasal dari investor asing. Itu kenapa maka pembangunan jalan tol terutama di Indonesia ini yang ditangani oleh Jasa Marga ini cukup baik dan bisa diharapkan mencapai target pada akhir 2019 nanti diselesaikan hingga tol Tanjung Priuk dan Banyuwangi yang nanti diharapkan akan mendongkrak perekonomian di Indonesia pastinya, Hera. Ya baik, terima kasih Eka Rima, koresponden CNN Indonesia atas laporan Anda.